Hai, salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Veronica Priska Aprieri KP. Hari ini saya akan menampilkan salah satu tugas CGP, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran itu merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Maksudnya, pengajaran itu tidak lain adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah buat hidup anak-anak, baik lahir maupun batin. Tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya itu. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, KHD mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh pak tani atau pak tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Tuntutan seorang guru mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain menjadi manusia dan anggota masyarakat. Menurut KHD, pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Maka dari itu, KHD meminta para pendidik untuk mendidik anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri, di mana zaman yang terus berkembang dinamis mempengaruhi cara pendidik menuntun para murid. Selanjutnya, masih menurut KHD, budi pekerti merupakan keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya, yaitu kemerdekaan diri dan kemerdekaan orang lain. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, proses pembelajaran yang saya lakukan masih didominasi oleh guru. Yang kedua, tidak memperhatikan peserta didik sebagai individu, namun hanya sebagai objek yang harus menyelesaikan proses pembelajarannya dengan baik atau dengan tuntas. Yang ketiga, materi ajar hanya yang dipersiapkan sesuai dengan standar dan tidak memperhatikan karakteristik peserta didik. Dan yang paling parah, standar penilaian yang saya lakukan hanya berdasarkan nilai atau angka di mana KKM menjadi standar satu-satunya dari penilaian. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Selanjutnya, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara, saya menyadari apa yang saya lakukan dan yang saya pikirkan ternyata tidak tepat. Yang pertama, setelah saya mempelajari modul 1.1, saya menyadari pembelajaran yang saya lakukan seharusnya menyeluruh dengan memperhatikan karakteristik peserta didik. Jadi, bukan hanya nilai dan ketuntasan belajar, namun keseluruhan aspek dalam proses pembelajaran, baik kognitif, afektif, psikomotorik, spiritual, dan sosial. Lalu, murid bukanlah subjek pembelajaran, di mana seharusnya murid dapat mengemukakan pendapat, lalu memberikan kesempatan kepada para murid untuk berekspresi dan mereka dapat berkreasi. Dan yang saya sadari adalah guru bukan satu-satunya sumber belajar. Guru juga perannya dapat dikatakan sebagai fasilitator dalam pembelajaran, sehingga guru dapat menjalankan tugas dengan sepenuh hati dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yang saya sadari adalah di dalam melakukan proses
pembelajaran seharusnya memperhatikan karakteristik peserta didik karena setiap peserta didik adalah pribadi yang unik sehingga tidak mungkin sama antara pribadi A dan pribadi B. Sehingga pada akhirnya saya menyadari bahwa tugas guru adalah menuntun peserta didik agar tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang harus saya terapkan adalah yang pertama, melakukan proses pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan metode pendekatan yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kecakapan abad 21, yaitu komunikasi, kolaborasi, kreatif, dan berpikir kritis. Yang ketiga adalah mengenali karakteristik peserta didik dengan membangun komunikasi, baik dengan peserta didik itu sendiri maupun dengan orang tua murid. Dan yang keempat adalah pembelajaran yang dilakukan adalah harus menuntun, bukan menuntut para peserta didik menyelesaikan proses pembelajaran yang hanya diukur melalui angka-angka saja. Terima kasih Bapak dan Ibu guru hebat. Semoga apa yang menjadi bahan refleksi ini dapat berguna bagi kita semua dalam memperbaiki proses pembelajaran yang kita lakukan.